Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kan di surah Luqman itu ya, ayat terakhir itu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bisa dilakukannya esok hari. Jadi jangankan tahun depan, esok hari aja tidak ada yang tahu apa yang bisa dia lakukan. Walaupun sudah punya kita rencana, dipersiapkan begitu matang, apa dijamin besok masih bangun pagi hari? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita awali doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajiannya, masih surah Ibrahim ayat ke-10 insyaallah. Siang ini kita akan bahas ayat 10 sampai dengan ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rusuluhum, berkatalah rasul-rasul mereka, yakni mazalas siyaqu fima zakara bihi Musa qaumah. Masih tentang peringatan Nabi Musa kepada kaumnya dari mulai surat Ibrahim ayat 9 sebelumnya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, dari situ. Bukankah telah datang kepada kalian berita tentang orang-orang yang ada sebelum kalian? Ada kaum Nabi Nuh, ada Samud, Ad dan lain sebagainya. Bersambunglah ke sini. Ini masih dalam rangkaian pembicaraannya Nabi Musa memperingatkan kaumnya tentang umat-umat terdahulu, begitu. Qalat rusuluhum, maka berkatalah rasul-rasul mereka, yakni kepada umat-umatnya yang kafir. Afillahi syakkun, apakah ada keraguan tentang Allah? Begitu yang dipertanyakan oleh para rasul kepada umatnya yang kafir itu. Yakni kaifa yakunu fi tawdihillahi syakkun, itu bagaimana mungkin, maknanya begitu. Afillahi syakkun, apakah ada keraguan tentang adanya Allah yang dia itu adalah fatiris samawati wal ard, dia itu adalah pencipta langit dan bumi. Yakni bagaimana mungkin bisa diragukan ada keberadaan Allah itu, padahal dia itulah yang menciptakan langit dan bumi. Satu-satunya yang menyatakan pencipta langit bumi itu ya hanya Allah. Apakah ada selain Allah yang disembah-sembah oleh manusia yang menyatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi ini? Ada enggak? Tidak ada. Ya karena memang sebagai Tuhan ya harus jelas reputasinya sehingga layak dia untuk disembah. Allah jelas, firman-firmannya menyatakan itu.
pengakuannya bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Tuhan-Tuhan yang lain, mana reputasinya? Kalau memang gitu, selain Allah itu ya, ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Lah faktanya langit bumi ini itu hanya ada satu kan, tidak ada yang lain. Ya, karena Allah sudah mengakui dialah yang menciptakan, ya masa diakui lagi oleh yang lain? Yang menerbitkan matahari tidak ada kecuali Allah. Iya. Apa ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang menyatakan dialah itu pencipta matahari itu? Kalau yang ngaku pemilik matahari ada tuh. Iya kan? Nah kalau Cina mah bikin tandingan buat matahari buatan. Nah ini di media sosial tempo hari, tapi nggak muncul lagi itu. Ada seorang perempuan dari negara mana itu mengaku dia pemilik matahari. Mau ditagih nanti setiap orang yang memakainya. Wah ini aneh-aneh aja ya. Aduh. Jadi hanya Allah semata, la yuqal an yakuna lahu syarik fi ibadatih. Kalau Allah itulah satu-satunya yang menciptakan langit bumi ini, yang mengatur kehidupan, apa pantas ada yang lain selain dia yang disembah? Kan kira-kira begitu. Tinggal semuanya kita ini di bumi kok, di langitnya, di bawah naungan langitnya. Ya, apa pantas begitu? Kita terus kemudian mempertuhankan yang lain selain Dia. Harusnya kan pindah dulu dong, jangan di kolong langitnya Allah. Ya, kalau mau menyembah selain Allah, ya jangan tinggal di buminya Allah. Ini bumi ciptaan Allah, langit juga ciptaan Allah. Ya. Tapi Allah mah tetap aja memberikan rahmatnya kan? Ya, mau yang beriman, mau yang kafir, dibiarkan saja tetap hidup. Ya, itulah kasihnya Allah, ya. Tapi yang disayang ya tentu hanya mereka yang beriman, ya. Insyaallah. Nah, itu maknanya afillahi syakkun itu yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Dia itu menyeru kalian untuk beriman. Ya yad'ukum liyaghfira lakum, dia menyeru kamu, yaitu menyeru untuk beriman kepada Allah. Tujuannya adalah liyaghfira lakum min dzunubikum, supaya Allah itu mengampuni dosa-dosamu, wa yuakhirakum ila ajalin musamma, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Itu maknanya adalah yad'ukum ilal imani wal amalis salih al khali minasyirk. Allah itu mengajak kalian untuk beriman kepadanya, untuk beramal soleh yang terbebas dari perilaku syirik. Hanya satu penyembahan kepada Allah saja, tujuannya agar Allah mengampuni dosa kalian, yaitu setiap dosa yang hubungannya antara kalian dengan Allah, apakah dosa besar ataupun dosa kecil. Catat nih Pak, jaminan pengampunan dari Allah berlaku untuk dosa besar dan dosa kecil, termasuk syirik. Asal itu dosa yang hubungannya antara hamba dengan Allah. Ya, kalau tobat benar-benar dari kufur menjadi iman, hapus dosa itu. Ya kan? Makanya kalau ada orang yang tadinya kufur kemudian beriman, nah
maka semua dosa-dosa sebelum dia beriman hapus semuanya. Jadi keislaman seseorang itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kalau dia pernah melakukan kebaikan, kebaikan itu tetap dicatat di bawah. Coba, gimana nggak sayang itu Allah? Ya, dosanya dihapus, tapi kebaikannya tetap dicatat. Untung kan? Kenapa saya nggak kafir dulu? Oh, jangan dong, ya. Ini kan bukan kemauan. Tidak ada memilih di sini mah. Jadi beruntungnya mereka gitu yang bertobat dari kekufuran menjadi iman itu adalah ini dinyatakan di sini liyaghfir lakum min dzunubikum. Jadi sekali lagi, pengampunan dosa karena sebab keimanan dan amal soleh itu berlaku bagi dosa yang hubungannya antara hamba dengan Allah, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Ya, berarti termasuk syirik dong. Iya. Makanya pelaku syirik itu masih ada harapan diampuni asal dia tobat yang sesungguhnya sebelum dia mati. Yang terancam tidak ada ampunan itu kalau sampai meninggalkan dunia ini, dosa syiriknya terus dibawa sampai mati, belum sempat tobat. Nah itu, bahkan kalau sampai mati membawa dosa syirik, itu akan menutup peluang mendapatkan syafaatnya Rasul nanti. Nggak bisa kalau ada dosa syirik mah. Begitu ya. Min kabairiz dzunubi wasaghairiha amma mazalimun nasi farudduha ilaihim tughfar lakum. Adapun kezaliman kepada manusia tidak bisa terhapuskan dengan itu, ya, nggak bisa. Dengan amal soleh terhapus dosa kita kepada tetangga tidak berlaku itu mah. Dengan banyak bersedekah terhapus dosa kita kepada teman kita tidak berlaku itu mah, ya. Jadi yang berlaku pengampunan dosa dengan sebab amal soleh hanyalah untuk dosa yang hubungannya antara hamba dengan Allah. Hubungan hamba dengan sesama hamba, sesama manusia dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Kalau minta maaf, nah baru Allah akan maafkan. Jadi syaratnya itu apa? Minta maaf, ya, mengakui kesalahan, meminta maaf, terlepas apakah yang bersangkutan memberi maaf atau tidak. Nah itu perlu dicatat. Karena kan suka ada orang yang merasa besar itu sehingga seolah dia yang berhak punya ampunan. Ketika datang temennya minta maaf, gua nggak bakal maafin lo. Itu, waduh, hebat sekali kan? Ya, nggak bakalan saya maafkan dia. 7 turunan, woi, pakai bawa-bawa turunan lagi itu, ya. Karena sifatnya orang beriman itu dengan sesama juga ketika sesamanya datang minta maaf itu harus jadi pemaaf, ya enggak? Fa'fu anhum wastaghfir lahum, kan begitu perintah Allah pada Nabi itu. Maafkan mereka, mintakan ampunan untuk mereka, begitu. Tidak ada mukmin pendendam itu, nggak ada, ya. Kalau masih pendendam itu berarti imannya belum sempurna itu. Nah, jadi hubungan sesama manusia itu kalau kita ada dosa dengan sesama manusia, baru dosa itu akan diampuni oleh Allah. Syaratnya tadi apa? Kita meminta maaf.
Nah, masalahnya, nah ini masalah lagi Pak. Nah, apakah kalau kita datang minta maaf harus jujur sejujur-jujurnya menyebutkan dosanya? Kalau misalnya dosanya itu adalah menggunjing. Kalau untuk barang yang diambil mah gampang, tinggal minta maaf, kembalikan barangnya. Maaf saya khilaf, ini saya kembalikan, gitu. Ngambil kertas 1 rim dari kantor itu, nah balikin Pak, maaf ini saya kembalikan. Ya, itu kalau zolimnya berupa barang gitu, gampang tinggal dikembalikan, minta maaf. Nah yang susah itu kan kalau dosanya adalah berkaitan dengan kehormatan, kita menghina, kita menggunjing terutama. Minta maafnya gimana? Maaf ya, saya ngomongin tadi. Ngomongin apa? Ayo. Hah? Kalau jujur, tambah sewot dong nanti. Ya? Bisa jadi tambah marah, bukan bertambah baik hubungannya. Maka para ulama mengatakan dosa ghibah itu tidak harus minta maafnya, jujur terus terang menyampaikan gunjingannya, ya secara umum saja minta maaf kalau saya ada salah, itu Allah Maha tahu, ya. Begitu ya, barangkali saya khilaf, pernah menggunjing itu, ya udah gitu aja, ya. Minta maaf. Dan jangan nunggu lebaran kalau mau minta maaf ya. Jangan nunggu lebaran, kelamaan itu. Jangan nunggu Idul Fitri baru maaf-maafan. Baik. Jadi untuk hubungan sesama manusia, kezaliman itu kewajibannya adalah mengembalikan kalau barang. Kalau barang itu mengembalikan. Kalau orangnya sudah tidak ada, sedekahkan atas namanya. Lalu mintakan ampunan untuknya. Begitu caranya. Ya. Maka pasti akan diampuni. Wa yuakhirakum ila ajalin musamma, dan supaya Allah menangguhkan azab dari kalian, litamutu bi ajalikum al muqaddarati lakum, agar kalian mati sesuai dengan ajal yang Allah tentukan untuk kalian. Gitu, bukan karena azab yang Allah turunkan. Jadi dengan kalian beriman kepada Allah, banyak beramal soleh, itu akan meredam murka Allah sehingga tidak turun azab. Jadi selama masih ada orang-orang yang beramal soleh, selama masih ada orang-orang yang minta ampun, insya Allah azab yang membinasakan seluruh umat manusia ini tidak akan terjadi. Nah itu ya, perlu dicatat Pak, itu adalah janji Allah. Jadi Allah tidak akan menurunkan azabnya selama masih ada orang-orang yang istighfar, gitu. Jadi tidak usah terlalu berlebihan merasa takut dengan ramalan apa yang akan terjadi tahun 2023. Katanya ada terjadi apa? Megatrust itu ya, gempa bumi maha dahsyat. Udah, tidak perlu mengkhawatirkan itu terjadi, karena yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi itu seandainya itu benar terjadi. Dan mempersiapkan diri itu bukan bikin bunker atau nyiapin tempat barang-barang supaya gampang nanti kalau pergi, kalau lari. Bukan itu. Tapi karena walaupun udah bikin bunker, nyiapin barang di satu tempat biar gampang nanti kalau udah kejadian udah nggak inget itu lagi kok, ya kan? Panik pastinya. Jadi apa dong perlu dipersiapkan? Amal soleh. Ayo tobat dari sekarang sebelum 2023. Mumpung masih ada waktu nih 2022. Gitu ya.
Jadi menghadapi tahun baru itu bukan dengan pesta, mendingan dengan tobat. Itu. Ayo tobat dari segala dosa, bersihkan kita. Kemudian banyak beramal soleh. Ya, iya. Kalaupun benar kejadian kita terus meninggal, kan udah tobat, bersih dosanya. Nggak ada masalah, udah diampuni dosa-dosa kita. Ya. Daripada stres memikirkan takut apa yang akan terjadi kan? Ya 12 aja kan dulu hebohnya luar biasa itu. Sampai pada stres takut itu dengan peristiwa yang akan terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 dulu. Lewat juga kan. Ya wallahu alam. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kan di surah Luqman itu ya, ayat terakhir itu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bisa dilakukannya esok hari. Jadi jangankan tahun depan, esok hari aja tidak ada yang tahu apa yang bisa dia lakukan. Walaupun sudah punya kita rencana, dipersiapkan begitu matang, apa dijamin besok masih bangun pagi hari? Tidak ada. Ya, tidak ada yang jamin bahwa besok pagi kita masih bangun. Makanya serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita siap menghadapi apapun yang akan terjadi dengan banyak berminta ampun, bertobat dan memperbaiki diri. Menjadi orang-orang yang gemar beramal soleh. Insya Allah itu akan tenang menghadapi apapun. Baik, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu dijadikan patokan kalau hasil ramalan mah ya. Tapi ini orangnya orang indigo loh. Terserah deh mau indigo mau indo apa ya. Misalnya sekian persen ramalannya itu bisa benar. Nah, udah. Mana yang lebih kita yakini, ayat Quran atau ramalan manusia? Ya kan ayat Quran sudah menyatakan tadi ada 5 rahasia gaib yang hanya Allah yang tahu. Lihat di surah Luqman ayat terakhir itu. Benar nggak? Coba dicek itu. Ayat 34 kalau tidak salah itu. Ya innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaiz dan seterusnya. Ada 5 itu. 34 ya? Nah, 34. Ada 5 rahasia gaib, disebutnya mafatihul gaib. Kunci-kunci gaib. Artinya kelima perkara yang disebutkan di ayat itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Nah, salah satu yang pertama disebut kiamat. Nah, kiamat ini ya bisa kiamat kecil, ya bisa kiamat besar. Gitu? Kiamat kecil itu apa? Ya bencana-bencana yang terjadi sebagai tanda-tanda kiamat besar. Sebab pertanda sudah dekatnya kiamat itu kan kata Nabi adalah kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Jadi itu tuh pertanda kiamat. Memang udah dekat, Pak. Ya. Udah dekat itu. Itu udah tanda kiamat. Dan tidak usah dipertanyakan untuk memastikan kapan kiamatnya, karena bukan itu yang penting. Ya, itu seperti pertanyaan seorang Arab Badui kepada Nabi, mata sa'ah. Kata si Arab Badui itu, ya Rasul, kapan sih kiamat itu? Nah, jawaban Nabi kan dijawab dengan pertanyaan lagi, ma'a'dadtalaha, apa yang sudah engkau persiapkan menghadapinya? Begitu. Ya. Memang udah siap. Kira-kira ya. Pakai nanya gitu. Memang apa sudah engkau persiapkan? Ada artinya apa? Yang penting itu bukan mengetahui. Gitu ya. Habis waktu kita membahas untuk memastikan kemungkinan kapan terjadi kiamat.
Gitu. Karena poinnya bukan itu yang penting, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga kalau terjadi kapanpun itu kiamat, kita siap. Karena yang nggak siap itu kalau kita bekalnya kurang kan, amalnya kurang, tobat belum, amal ibadah belum, kiamat datang, ya bengong kan? Hah? Nah makanya itu sebelum kiamat itu datang, baik kiamat kecil atau kiamat besar nanti, ya persiapkan agar kapanpun itu terjadi nggak jadi masalah buat kita. Kita nggak ada beban meninggalkan dunia ini, ya tidak ada beban meninggalkan dunia ini. Itu karena orang yang pulang kampung itu jadi beban kalau bekalnya kurang kan? Ya Pak, kan pulang kampung harusnya seneng dong. Kalau Idul Fitri pulang kampung ke Jawa kemana, senang kan? Ya senang pulang kampung. Iya, nanti bawa oleh-oleh dari sana. Ya, tapi kan mau pulang kampung kalau bekalnya kurang, udah bingung. Jadi beban. Nanti saya bisa balik lagi nggak ke sini ya? Cuman ada ongkos buat sebalik ini. Dari sana gimana nanti? Itu di dunia saja begitu. Lah ini kita perjalanan sangat panjang nanti. Ya meninggalkan dunia ini, nunggu sampai kiamat, nunggu lagi ditiup sangkakala kedua, baru dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, dihisab amalan kita, ditimbang, lewat di jembatan yang dibentangkan di atas jahanam, baru masuk ke surga atau neraka. Panjang sekali perjalanan itu. Kalau kurang bekalnya, kita bisa sengsara nanti di sana. Ya. Nah, makanya orang yang pulang dari dunia ini, kenapa banyak yang berat meninggalkannya? Karena alasannya adalah kurang bekal. Amal soleh kurang banyak, dosa belum banyak yang ditobati, jadi beban di hatinya, berat. Ya makanya sekali lagi, menghadapi apapun kemungkinan yang akan terjadi tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, gitu. Bahkan ada juga kayak yang meramalkan tahun 2003 nanti itu kurang lebih sekitar pertengahan tahun katanya, itu listrik akan mati semua seluruh Indonesia. Internet mati, satelit mati. Ayo lupa. Tuh. Padahal kita sekarang sangat bergantung kepada itu semua kan? Nggak bisa berkutik kita nggak ada listrik gitu. Sekarang ini. Iya. Ya udah, nggak usah bingung menghadapi itu semua. Terjadi atau enggaknya juga belum pasti. Itu kan baru prediksi, baru ramalan, ya. Nggak usah terus jadi murung tiap hari memikirkan nanti. Yang penting adalah siap menghadapi apapun yang akan terjadi dengan cara yuk kita tobat bareng-bareng. Gitu. Udah, masa lalu yang kelam Allah nggak akan memperhitungkan itu. Yang akan dihitung adalah hari ini dan ke depan yang masih Allah kasih waktu kita. Seberapa hitam pun sejarah masa lalu kita, Allah nggak peduli. Asal kita tobat, Allah akan ampuni kok. Ya, tuh, iya kan begitu dalam hadis qudsinya. Walaupun dosa kalian ini sepenuh langit bumi ini, ampunan Allah masih jauh lebih luas dari itu. Nah, ayo kita ajak, gitu ya. Siapapun saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, ayo kita tobat sama-sama lah. Peringatan udah berkali-kali nih kan. Terjadi berbagai macam gempa bumi itu. Itu malah sekarang di Tiongkok rame lagi tuh Pak, Covid tuh. Ya. Muncul lagi, rame lagi tuh.
Udah terus aja ini ya. Wallahu a'lam sampai kapan itu. Makanya yuk jangan banyak ragu dan jangan banyak menunda-nunda. Ntar aja saya mah tobatnya, ntar mau kapan lagi. Kita nggak tahu mau sampai kapan Allah ngasih kita kesempatan hidup. Ya, ayo sama-sama banyak bertobat, itu memperbaiki diri dengan banyak beramal soleh. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, amal kita diterima. Itu sehingga kalaupun kita meninggal udah bersih, kita nggak bawa dosa. Nah, itu maknanya liwa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu, lihat lanjutan ayatnya. Qalu, para rasul itu kemudian ini masih ini jawaban para rasul ya. Mereka para rasul itu menjawab, in antum illa basyarum misluna. Kamu itu tidak lain. Oh, ini masih perkataan orang-orang kafir kali ya. Qalu, mereka berkata, in antum illa basyarum misluna. Kamu itu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian ingin menghalangi kami dari menyembah apa yang sejak dulu selalu disembah oleh nenek moyang kami. Iya, ini perkataan orang-orang kafir ini. Kalian itu sengaja menghalang-halangi kami dari tradisi nenek moyang kami. Itu. Jadi nenek moyang kami dari dulu itu yang mereka sembah. Kalian datang menghalanginya supaya menyembah satu Tuhan itu. Fa'tuna bisultanim mubin. Datangkanlah kepada kami bukti-bukti yang nyata kalau kalian itu benar, kalau kalian itu utusan Allah. Gitu maknanya. Jadi fa'tuna bisultanim mubin. Jadi qalal kafiruna lirrusul. Orang-orang kafir itu mengatakan kepada para utusan, datangkanlah bukti-bukti yang nyata, hujah-hujah yang tampak yang menunjukkan kebenaran kalian, bahwa kalian itu benar utusan Allah untuk kami. Nah, maka apa jawaban para rasul? Lihat ayat lanjutannya. Qalat lahum rusuluhum. Maka berkatalah para rasul itu kepada mereka, in nahnu illa basyarum mislukum. Memang kami ini adalah manusia sama seperti kalian. Gitu. Betul. Karena itu kasih sayang Allah. Allah utus Rasul yang jadi contoh suri tauladan itu sama-sama manusia, yang sama-sama makan, sama-sama minum, dapat dilihat, dapat disentuh, supaya mudah kita mencontohnya. Karena kalau Allah mengutus utusan kepada manusia itu malaikat atau jin, kita nggak bisa mencontoh mereka. Karena malaikat nggak makan, nggak minum. Itu ya. Memang iya, Rasul itu manusia biasa. Tapi lihat, walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Akan tetapi Allah itu memberi karunia kepada siapapun yang Dia kehendaki. Apa karunianya? Posisi kenabian. Betul, memang sama-sama manusia, tapi kami diberikan oleh Allah karunia berupa kedudukan sebagai nabi atau rasul. Yang itu Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan dengan permintaan, dan tidak bisa diusahakan. Tidak ada pendidikannya nabi dan rasul mah. Ya. Jadi tidak ada jenjang pendidikan yang bisa ditempuh supaya orang bisa jadi nabi begitu. Nggak ada. Karena itu karunia dari Allah dan sudah berakhir. Karena sudah ditutup kenabian itu dengan diutusnya Nabi Muhammad. Begitu. Tidak ada, nggak bisa dipelajari. Tidak ada pendidikannya. Itu karunia dari Allah.
Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Terus yang kedua, kalau kalian minta bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran kami sebagai utusan Allah, kata para rasul nih, ketahuilah bahwa kami tidak bisa mendatangkan bukti-bukti itu kecuali dengan izin Allah. Yang namanya mukjizat itu bukan kehebatan para nabi, tapi itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi nggak bisa mukjizat itu, gitu ya, sesuai permintaan. Tergantung Allah yang mengizinkan. Ya makanya kan orang-orang kafir Quraisy itu nuntutnya ke Nabi, ayo dong Muhammad, coba tunjukkan kalau benar kamu Nabi, tunjukkan mukjizat seperti yang ditunjukkan oleh nabi-nabi yang lain. Mereka mintanya begitu, hidupkan orang mati gitu. Kamu naik ke langit, nanti dari langit turun bawa kitab yang bisa kami baca kayak Nabi Musa. Kan kitab Taurat mah berupa batu bertulis, itu ada wujudnya kitabnya itu. Nah mereka mintanya begitu, ya. Ada lagi yang minta kalau benar kamu Nabi, coba bikin persembahan, bikin motong kurban, terus nanti kurban itu disambar api dari langit sebagai tanda bahwa kurban itu diterima. Karena zaman dulu begitu, zamannya Nabi Adam itu, ya. Qabil dan Habil itu kan ujiannya disuruh buat persembahan. Nah yang persembahan diterima itu disambar api dari langit. Oh, mintanya begitu. Orang-orang Quraisy itu, ya tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Itu karena mereka bukan betul-betul meminta bukti sebetulnya, ya, hanya alasan saja itu, menghindar untuk beriman, ya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah cukup bukti itu, ya, sudah cukup sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad. Kita kembali ke sini tentang para rasul tadi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal, ya. Surat Ibrahim ayat ke-11 ini. Jadi para rasul utusan Allah mengatakan demikian. Jadi walakinnallaha yamunnu 'ala man yasha'u wa malana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah, gitu. Dan jangan salah Pak, ya, gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak punya mukjizat misalnya, karena kita suka membanding-bandingkan kadang-kadang manusia itu kan, ya kalau benar Nabi Muhammad itu Nabi, coba dong punya mukjizat seperti Nabi Isa, bisa mengobati orang sakit, ya gitu misalnya, ya. Ya Allah itu dengan kehendaknya memberikan mukjizat itu kepada Nabi sesuai kehendaknya. Dan mukjizat Nabi itu diberikan sesuai dengan apa yang dihadapi oleh mereka. Di zaman Nabi Isa memang yang dihadapi Nabi Isa adalah tabib-tabib yang hebat, di mana mereka itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Itu yang dibangga-banggakan oleh masyarakat ketika itu. Maka untuk menundukkan mereka, Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah, hal yang bisa menandingi mereka, gitu. Iya, tapi di zaman Nabi Muhammad bukan tabib yang ada. Apa? Orang Arab itu mereka sangat menyanjung para penyair. Tuh, ahli sastra bahasa di Arab itu dulu. Kalau penguasa itu disampaikan syair yang menyanjung, itu bangga itu. Bisa dibayar mahal syairnya. Nah, maka untuk mengalahkan para penyair itu, Allah turunkan kitab berupa Al-Quran yang bahasanya jauh lebih tinggi daripada syair-syair yang dibuat oleh para ahli sastra itu. Gitu. Makanya Umar bin Khattab saat membaca pertama kali Al-Quran surat Thaha, lembaran yang dipelajari oleh adiknya Fatimah itu, ngumpet-ngumpet kan, nggak mau ketahuan kakaknya itu. Tadinya Umar itu mau menemui Rasulullah, mau dibunuh.
Asalnya Umar tuh mau bunuh Nabi. Di tengah jalan ada yang ngasih tahu, kamu enak saja mau bunuh Nabi, tuh urusin adekmu tuh. Dia sudah beriman mengikuti Muhammad, begitu ceritanya tuh. Akhirnya langsung belok itu Umar, ya, pergi ke rumah adiknya Fatimah yang saat itu sedang belajar Al-Quran kepada Khabbab namanya, sahabat Nabi. Ya, jadi gurunya itu langsung ngumpet itu. Khabbabnya juga takut sama Umar. Preman, ya. Langsung ngumpet. Nah, begitu dia minta lembaran yang dibaca Fatimah kan, apa itu yang kamu baca? Kata Fatimah, nggak boleh kamu sentuh. Ini Al-Quran suci, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Kamu berwudu dulu, mandi dulu kalau mau membacanya. Nurut tuh Umar, mandi dulu. Nah, begitu baca langsung tertegun Umar itu. Inikah yang membuat orang-orang Quraisy itu marah dan mau mengusir Muhammad? Ya, Umar paham ini bukan bahasa manusia. Langsung kan tanya, di mana Muhammad? Katanya ada di Darul Arqam, kan dulu itu rumah Arqam tuh tempat ngumpulnya itu, basisnya. Langsung datang ke situ, ya, dihadang oleh para sahabat, tapi Nabi mengizinkan, biarkan dia masuk. Dan ternyata begitu masuk, Umar langsung menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah. Takbir semuanya itu, ya, karena itu doa Nabi yang dikabulkan. Nabi itu berdoa, ya Allah, perkuat Islam ini dengan 2 orang. Kalau tidak Abu Jahal, ya Umar. Ternyata yang dikabulkan doanya Umar itu. Dan setelah itu Pak, tahu nggak apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Keliling itu, menemui tokoh-tokoh Quraisy, mengumumkan diri, aku udah masuk Islam gitu. Luar biasa Umar memang. Ya. Ditemuin itu satu-satu semua tokoh Quraisy itu. Kalau yang lain man takut gitu. Takut disiksa. Umar mah sengaja itu, ya, mengumumkan diri itu, kalau dirinya sudah masuk Islam. Baik. Nah begitu ya. Nah, jadi jangan suka membanding-bandingkan begitu antara mukjizat Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Lalu ketika satu Nabi ini tidak punya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi yang lain, dianggap bukan Nabi. Bukan begitu caranya, ya, mengukur kebenaran itu, gitu. Dan bahkan Al-Quran ini Pak, kemukjizatannya itu sepanjang masa, ya, karena Al-Quran itu kemukjizatannya bukan tampak pada kejadian-kejadian luar biasa, tetapi diketahui berdasarkan penemuan-penemuan ilmiah. Banyak keterangan-keterangan Al-Quran yang ternyata bersesuaian dengan penemuan-penemuan manusia di abad sekarang ini kan. Bagaimana proses kejadian manusia di dalam rahim ibu, itu semua ahli kandungan baru tahu persis dengan jelas ketika mereka membaca Al-Quran surat Al-Mu'minun itu, ayat 12 dan seterusnya. Begitu detail di situ dijelaskan prosesnya kan. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bertawakal kepada Allah, karena Dialah yang telah menunjukkan kami ke jalan-jalan keselamatan, gitu maknanya itu. Memang hanya kepada Dia kami pantas bertawakal, menyerahkan hasil usaha kami itu.
Namanya tawakal itu kan menyerahkan hasil usaha. Jadi setelah kita berusaha, berdoa, tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Oh ini, wala nasbiranna 'ala ma azaitumuna. Ini pernyataan para rasul berikutnya, lihat. Sungguh kami benar-benar akan tetap bersabar terhadap segala penderitaan, segala gangguan yang kalian lakukan pada kami. Terserah kalian mau apa. Kami ini betul-betul utusan Allah, kata mereka. Dan kami tidak bisa begitu saja menunjukkan bukti-bukti kebenaran kalau Allah tidak menghendaki. Kalau kalian memang tidak mau percaya, terserah kalian. Kalian mau menyakiti kami, kami akan bersabar dengan gangguan itu. Nah, inilah para rasul itu, Pak, harus siap menghadapi apapun tantangannya. Itu bahkan ada di antara mereka yang sampai dibunuh kan. Nabi Soleh, Nabi Zakaria itu dibunuh oleh kaumnya. Ya, dibunuh oleh kaumnya. Bukan cuma ontanya itu, Nabi Solehnya juga dibunuh. Nabi Yahya juga tuh. Ya Allah. Ya dai-dai juga sama ya. Para ulama itu tantangannya itu, walaupun nggak seberat para rasul dulu tantangannya ya. Sekarang mah. Nah, justru tantangannya yang paling berat dihadapi para ulama sekarang adalah ini kan. Nah ini itu tantangannya gitu. Mau dibayar apa enggak? Nah, kalau dibayar nanti suaranya miring-miring. Wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Jadi begini Pak, ini pelajarannya buat kita. Ini kan para rasul menghadapi orang kafir, dan kata mereka, kami siap akan bersabar menghadapi apapun yang kalian lakukan terhadap kami. Berarti dari dulu sampai hari ini yang dialami oleh orang-orang beriman yang tidak punya kekuatan adalah mereka akan dizalimi. Itu kesimpulannya Pak. Dari dulu sampai hari ini sejarah itu mencatat bahwa dimanapun orang beriman berada, kalau mereka itu bukan kelompok yang punya kekuatan, pasti akan terzalimi. Kan kita bisa lihat buktinya. Bagaimana saudara-saudara kita di Rohingya itu, ya, di Suriah. Ya, di kita di Indonesia karena masih banyak aja jumlahnya. Yang wallahu alam hari ini sudah berapa persen itu jumlahnya? Apa masih 80% bener Muslim itu? Apa jangan-jangan udah drastis jauh itu? Kalau disensus lagi mah. Ya. Belum lagi yang pada menyimpang kan? Itu. Mengikuti sekte-sekte yang sesat itu. Baik. Nah, jadi sekali lagi ini catatan buat kita bahwa dimanapun orang beriman berada, ketika mereka tidak punya kekuatan pasti akan dizalimi. Dan yang harus mereka lakukan apa? Sabar mempertahankan keimanannya. Kalaupun mereka sampai mati dizalimi, syahid hukumnya kan. Nah kira-kira kita siap nggak itu menghadapi kayak begitu? Wallahu alam ya. Kalau satu saat begitu sampai pada kondisi seperti itu, di mana orang-orang mukmin betul-betul dalam posisi yang lemah, tidak punya kekuatan. Ya insya Allah hari ini masih punya kekuatan kita. Ulama masih banyak lah. Ya jumlah orang-orang beriman yang masih istiqomah dengan imannya, insya Allah masih ada. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Wa qala allazina kafaru, orang-orang yang kufur itu berkata kepada Rasul,
lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Sama dimanapun. Ancaman yang mereka sampaikan itu begini, ya, kami usir nanti kamu dari negeri kami, atau kalian benar-benar kembali memeluk agama kami. Ya kan Nabi Muhammad juga begitu, terusir dari Mekah. Ya, dan itu sudah disampaikan oleh Waraqah bin Naufal kan, pamannya Khadijah itu. Itu waktu Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, bahwa suamimu itu seorang nabi gitu. Dan nanti satu saat dia akan terusir dari negerinya. Itu kalau aku masih hidup saat itu, kata dia kan, aku akan ikut menjadi penolongnya. Cuman nggak sempat hidup gitu ya, keburu wafat. Waraqah bin Naufal namanya, terusir. Nabi Ibrahim juga terusir. Nabi Muhammad juga begitu. Dai ulama hari ini nggak ada yang sampai diusir dari kampungnya. Ya, dakwah begitu nggak ada. Itu nggak ada lah. Diundang ceramah atau terus diusir, nggak ada. Yang ada paling diundang ceramah yang datang sedikit gitu. Oh iya, undangannya banyak yang datang dikit. Ini udah biasa begitu mah. Zaman Nabi Nuh juga kan ratusan tahun, yang ikut cuma 80. Ya Allah. Nah, jadi nggak usah heran lah ya, kalau jalan-jalan kebenaran itu memang peminatnya sedikit. Ya, peminatnya sedikit. Fauha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Maka Tuhan mereka pun menyampaikan wahyu kepada para utusan. Itu apa wahyunya? Kami akan binasakan orang-orang zalim itu. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim, dan pasti kami akan tempatkan kalian di negeri-negeri itu setelah mereka tiada. Ini janji dari Allah. Artinya apa? Yang akan nanti muncul sebagai pemenang pada akhirnya adalah orang-orang yang beriman. Hanya masanya saja, kapan itu hanya Allah yang tahu. Jadi yang harus kita lakukan apa? Sabar menunggu sampai waktunya Allah menghancurkan orang-orang zalim itu. Nah, itu Pak ya. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu yang demikian itu berlaku bagi orang yang takut akan kebesaranku dan takut akan ancamanku. Ini ayatnya, lanuskinannakumul ard. Ya, lanuskinannakumul arda min ba'dihim. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 10 sampai dengan 14 surah Ibrahim ini? Yang pertama, batalnya keraguan tentang wujudnya Allah, tentang ilmunya, tentang kekuasaannya, serta tentang hikmahnya. Dan wajib menyembah kepadanya semata, bukan karena banyaknya dalil, kuatnya hujah, dan terhamparnya bukti-bukti kekuasaannya. Begitu, mana bukti kekuasaannya? Ini yang kita lihat semua. Langit, bumi, udara, matahari. Memang siapa yang menyediakan itu semua kalau bukan Allah? Namrud yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim kan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika itu banyak berargumentasi yang sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, Rabb, Allah Tuhanku itu, Dia menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke barat. Kalau memang kamu ngaku Tuhan, coba kamu terbitkan sebaliknya itu. Terbitkan dari barat, tenggelamkan ke timur. Diam 1000 bahasa, nggak bisa ngomong itu. Namrud, ya karena memang tidak ada selain Allah itu yang menerbitkan matahari dari timur lalu menenggelamkannya ke barat. Lu nunggu bukti apa lagi?
Buktinya sudah kelihatan dengan mata kepala kok. Ya. Nah, jadi bukti wujudnya Allah itu tidak harus terlihat zatnya. Karena akal kita sudah punya konsep bahwa segala sesuatu itu ada, tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Ya. Nggak akan terima akal kita. Lalu yang kedua, menjelaskan sikap orang-orang kafir terhadap para utusan Allah serta orang yang mengajak kepada Allah, serta menjelaskan sikap para rasul terhadap mereka. Bagaimana rasul itu menjawab? Tadi sudah, ya, bisa kita lihat. Ketiga, wajib bertawakal kepada Allah dan tidak dibenarkan tawakal kepada selain Allah, karena tidak ada yang mencukupi selain Allah. Tidak ada yang memenuhi kebutuhan kita kecuali Allah. Tidak ada yang mengabulkan doa kita kecuali Allah. Maka kalau bertawakal, bertawakallah kepada Allah. Kalau mau bersandar, bersandarlah kepada Allah. Kau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada orang yang dikubur. Begitu, walaupun wali, walaupun nabi. Gitu. Kenapa? Tidak dibenarkan meminta kepada apapun selain Allah. Itu. Apalagi sama jin. Mintanya ya. Itu dijadikan apa namanya? Khodam katanya ya. Ya kalau jin mah seneng-seneng aja. Ya. Nah, setan yang dari bangsa jin gitu maksudnya. Ya mereka mah seneng-seneng aja menyesatkan manusia. Yang keempat, wajib bersabar menghadapi penderitaan di jalan Allah dan menanti kelapangan atau kemenangan dengan dihukumnya orang-orang zalim tadi. Allah udah berjanji orang zalim pasti akan dihancurkan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, di ayat lain. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Walaupun hari ini seolah-olah kita melihat kok dibiarkan saja sih oleh Allah nih orang-orang zalim nih. Orang-orang yang beriman, yang patuh, yang taat, kenapa selalu tersisihkan, selalu terpojokkan, selalu didiskriminasi? Sementara yang zalim kok selalu menang begitu. Ya enggak? Ya. Apa dong yang harus kita lakukan? Ini apa? Sabar. Menghadapi penderitaan apapun karena kita berada di jalan Allah. Ya. Nah, sabar, Pak. Ya, mungkin penderitaan kita enggak sebanding dengan penderitaan sahabat Nabi dulu lah. Ada yang sampai dibakar, ada yang sampai disengat dengan besi panas kan. Khabbab bin Arad itu. Terus yang tukang azan Nabi itu siapa? Bilal bin Rabah, sampai ditimpakan batu besar di atas badannya kan. Itu. Ibunya Yasir itu sampai ditarik itu, tangan kakinya itu sama kuda itu. Subhanallah. Ya, kita nggak ada lah sampai seperti itu penderitaannya. Ya. Ya, seperti apapun penderitaan, selama kita berada di jalan yang benar, bersabarlah. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan kemenangannya. Kelima, akibat perbuatan zalim adalah kerugian dan kehancuran dan tidak akan berubah sepanjang masa, akan tetap begitu sampai kapanpun. Jadi ujung dari kezaliman itu adalah kehancuran. Hanya kapannya saja kita nggak tahu. Ya, harus yakin dengan itu. Jangan terbius ya Pak ya.
Karena kelompok yang zalim ini yang selalu berada di atas, selalu menang. Oh kayaknya mereka kali yang benar, kita yang salah. Udah ikut mereka aja dah. Awas nih, ya, jangan sampai begitu. Jadi sampai ayat berapa ini? Ayat 14 surah Ibrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita cukupkan dulu ya. Sudah jam 2 ini. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.